Sudah jelas siapa yang bisa menang pertarungan antara lebah dan tawon raksasa. Itu seperti pertarungan antara anak kucing dan harimau bergigi pedang. Dan kawanan lebah melawan kawanan tawon seperti ratusan anak kucing melawan ratusan singa. Sepertinya tawon akan menang karena satu tawon bisa menghancurkan lebih dari 1000 lebah dalam waktu kurang dari 1,5 jam. Tapi jika pertarungan ini benar-benar terjadi, ini akan lebih rumit, dramatis, dan tak terduga dari yang bisa kamu bayangkan. Sekelompok lebah bekerja seharian. Mereka menyerbuki tumbuhan dan buah-buahan, lalu mengambil nektar dari bunga. Mereka bekerja keras dan pulang ke sarang di penghujung hari. Mereka tidak menyadari ada penyamar di antara mereka, tawon raksasa. Ukurannya lebih besar daripada satu lebah, tapi warnanya sama-sama kuning hitam. Tidak ada yang memperhatikannya. Penyamar itu masuk ke rumah lebah tanpa undangan dan membuat suara berderak. Seperti itulah bunyi rahangnya. Lapar dan marah, ia mulai melahap. Dalam beberapa detik, tawon itu mengacaukan sarang. Tawon itu memiliki sengat berbisa, tapi ia bisa tak memakainya di sini. Untuk lebah, monster itu menggunakan rahang tajamnya. Penghuni sarang itu menyerang tawon, tapi tawon tidak merasakan apa-apa. Situasi makin parah karena lebah tidak bisa hidup setelah menggunakan sengatnya. Mereka mengorbankan nyawa mereka untuk melindungi rumah mereka, untuk melindungi sang ratu. Sayangnya, usaha mereka sia-sia. Setelah memuaskan dahaga, tawon itu terbang untuk mencari mangsa baru. Hanya satu lebah yang berhasil bertahan. Ia kabur dari sarang untuk memperingatkan lebah lain. Lebah itu pergi ke setiap sarang di lembah itu untuk melaporkan tentang musuh kuat tadi. Semua lebah mulai bersiap menyerang. Mereka mengumpulkan pasukan. Sayangnya, ini tidak cukup. Tawon raksasa itu mengunjungi sarang baru, tapi kali ini lebah sudah siap. Mereka menyerang musuh dari semua sisi. Untuk sesaat, sepertinya sengatan lebah berhasil. Tawon itu melemah, aktivitasnya turun. Harapan kemenangan menginspirasi lebah dengan percaya diri, tapi hanya untuk waktu singkat. Pada saat ini, 10 tawon lain terbang ke sarang. Tawon pertama menandai sarang dengan feromon unik sebelum pertarungan. Aroma ini menarik teman-temannya, dan sekarang lebah itu tak punya kesempatan. Di alam liar, tawon meninggalkan jejak agar tawon lain bisa menemukan lokasi yang sudah ditandai. Dalam beberapa menit, 11 tawon menghancurkan sarang 25.000 lebah. Belakangan ini, lapangan yang cerah ini berbunga berkat lebah. Sekarang, ini berubah menjadi lembah gersang. Tawon raksasa tidak mau menghabiskan waktu mencari sarang. Jadi mereka berpencar dan terbang ke sisi lain lembah. Mereka menandai sarang lebah dengan feromon dan memulai pembersihan berskala besar. Rasa lapar dan haus mereka untuk merusak tidak pernah terpuaskan. Ya, sekarang lebah tahu musuh mereka dan menyadari begitu seekor tawon muncul, tapi itu tidak membantu. Dalam tiap pertarungan, mereka menggunakan banyak strategi untuk melawannya. Lebah pernah mencoba menyerang sarang tawon, tapi itu sia-sia. Tidak ada yang menyerbuki bunga lagi, tidak ada yang membuat madu. Lebah hidup dalam ketakutan dan takut keluar sarang. Pada masa kelam ini, saat tak ada harapan yang tersisa, sedikit kesempatan untuk menang muncul. Satu spesies lebah Jepang belajar melawan musuh ini. Kabar itu tersebar ke seluruh sarang. Strategi itu sepertinya berhasil. Mereka berhasil melawan beberapa tawon raksasa. Rasa takut itu hilang dan lebah siap untuk melawan lagi. Di dunia nyata, lebah-lebah ini belajar melawan tawon raksasa, tapi spesies lain tidak bisa melakukannya. Jadi, lebah menunggu musuhnya. Mereka tahu harus bagaimana. Akhirnya, seekor tawon raksasa muncul. Ratusan lebah menyerangnya dan mengerumuninya dengan tubuh mereka dari semua sisi. Mereka benar-benar menutupi tawon dan mulai bergetar. Getaran serentak dari semua lebah membuat panas musuh. Suhunya semakin tinggi. Tawon itu tidak bisa keluar. Lebah tampaknya membakar tawon dengan energi tubuh mereka. Beberapa menit kemudian, tawon raksasa itu berhasil dilumpuhkan. Lebah melemparnya dari sarang. Sekarang, mereka percaya diri dengan kemenangan mereka. Satu tawon lagi tiba. Lebah yang lelah menyerangnya dan mulai bergetar lagi. Monster berikutnya datang, dan satu lagi. 10, 20, 100 tawon tiba. Lebah tidak memiliki banyak sumber daya dan energi. Peluang untuk menang menjadi 0 lagi. Untuk menang selamanya, lebah harus bersatu. Semua sarang, ratusan juta lebah. Padang rumput gersang yang besar adalah lokasi untuk pertempuran akhir. Semua lebah di lembah berkerumun di sini. Mereka siap untuk pertarungan terakhir. Keheningan terjadi. Lalu, udara mulai bergetar. Kamu bisa mendengar dengungan tawon dari kejauhan.
Populasi mereka bertambah ratusan kali karena tidak ada hewan yang bisa melawan mereka. Kekalahan lebah tak terhindarkan, tapi tidak akan ada yang menyerah. Dua kerumunan bertabrakan dengan satu sama lain. Ini bukan pertempuran, ini kehancuran. Ratusan ribu lebah, tapi tak ada tawon yang jatuh ke tanah dalam beberapa menit. Semua spesies serangga menghilang dari bumi. Tapi apa itu? Ladang itu dipenuhi kabut aneh. Lebah dan tawon tidak bisa melihat satu sama lain. Lalu, melalui kabut putih, mereka muncul. Siluet makhluk raksasa. Mereka datang ke tengah-tengah pertarungan. Ribuan tawon menyerang mereka, tapi sia-sia. Lebah langsung berjatuhan dan pingsan. Tawon juga pingsan. Beberapa mencoba kabur, tapi kabut itu tidak membiarkan mereka. Semua serangga tertidur. Seseorang menggunakan gas untuk menghentikan pertarungan ini. Dan seseorang ini adalah sekutu utama lebah. Manusia telah masuk ke permainan ini. Dengan pakaian pelindung yang tebal, orang-orang mengambil tawon yang ditidurkan dari tanah. Mereka memasukkan tawon ke satu keranjang dan lebah ke keranjang lain. Kumpulan serangga itu bertahan beberapa jam. Lalu, lebah itu bangun di sarang tanpa luka. Tawon bangun di wadah khusus. Mereka terjebak dan sekarang mereka tidak bisa melukai siapapun. Orang-orang merusak sarang tawon di seluruh dunia. Mereka tidak akan mengizinkan tawon berkembang biak. Lebah bertanggung jawab atas siklus hidup alam. Mereka membantu banyak tumbuhan untuk bereproduksi berkat penyerbukan. Lebah memberi beri dan buah yang kita makan. Mereka merawat bunga yang dimakan sapi dan hewan ternak lain. Berkat lebah, kapas tumbuh subur. Jika tawon menghancurkannya, akan ada kekurangan pakaian yang dibuat dari bahan ini. Kaos, jeans, jaket, semua ini akan lebih mahal, lalu hilang dari pasar. Banyak produk akan kehilangan rasa kaya dan zat bermanfaat. Hewan dan manusia tidak akan mendapat cukup vitamin. Sapi tidak akan menghasilkan susu. Tidak akan ada keju, krim asam, mentega, dan makanan lain. Kamu tidak akan bisa memesan burger lezat di restoran. Terong, cabai, kiwi, blueberry, cranberry, dan masih banyak lagi akan hilang dari pasaran. Seluruh spesies hewan dan tumbuhan akan punah. Ini akan memicu krisis lain, tak hanya di bidang pertanian, tapi juga ekonomi global. Sementara itu, jumlah tawon akan bertambah. Hampir tidak ada hewan di dunia ini yang bisa mengendalikan tawon. Jika manusia tidak melakukan sesuatu, semua orang harus memakai pakaian pelindung tebal untuk keluar rumah. Tawon akan masuk ke rumah dan mobil, menyerang manusia dan hewan peliharaan. Satu tawon raksasa bisa menyebabkan banyak masalah. Sengatannya adalah salah satu sengatan yang paling berbahaya dan menyakitkan di antara semua serangga. Ini seperti jarum panas. Saat menusuk lawan, tawon memasukkan racun ke dalam kulitnya. Racun ini membuat dinding pembuluh darah melebar. Daerah di sekitar gigitan menjadi merah. Ini bisa bertahan selama beberapa jam atau bahkan berhari-hari. Tawon adalah makhluk agresif. Tawon bisa menyengat beberapa kali. Bayangkan apa yang bisa dilakukan sekelompok serangga ini. Untuk kabur, kamu harus sembunyi di semak-semak dengan dedaunan rimbun atau melompat ke air. Setelah tawon itu pergi, langsung hubungi rumah sakit. Tawon bisa memperburuk hidup manusia. Tawon harus dilawan. Sayangnya, lebah tidak bisa melakukan ini. Mereka benar-benar tak berdaya. Manusia sadar dengan bahaya ini dan melakukan segalanya untuk mengendalikan populasi tawon. Itu sebabnya tawon raksasa tidak akan bisa menang dalam pertarungan ini. Sekarang, semua lebah kembali ke cara hidupnya yang biasa. Penyerbukan, ekstraksi nektar, produksi madu dalam sarang. Lembah itu berkembang lagi. Lebah bisa tidur dengan tenang. Manusia memonitor situasi dan mengawasi tawon raksasa. Jika satu musuh muncul, artinya ada sarangnya di suatu tempat. Petugas khusus melacak serangga itu dan menemukan sarangnya di bawah pohon tua dan di dalam lubang. Nyamuk, kutu busuk, kutu, kumbang, pikat, dan jutaan serangga lain udah gak sabar pengen nyantap makanan lezatnya. Iya, kamu. Siapa lagi kalau bukan kamu? Apalagi kalau cuaca di luar agak hangat dan kamu lagi keringetan. Tapi serangga yang suka menggigit manusia nggak begitu banyak kok. Ada sekitar 10 juta spesies serangga di seluruh dunia. Dan cuma 14.000 diantaranya yang mau icip darah kita. Malahan ratusan diantaranya terus-terusan menggigit manusia. Jadi ngeri sendiri kan? Tapi nggak selalu begitu juga. Dulu serangga nggak berani menggigit hewan besar. Mereka baru bisa menghisap darah sekitar 200-65 juta tahun yang lalu. Dan ada sejumlah teori yang bisa ngejelasin ini.
Kumbang kecil dan serangga pernah hidup di sarang dinosaurus terbang atau burung kuno raksasa. Mereka memakan kotoran burung, rumput busuk, daun atau jamur. Lalu serpihan kulit dan bulu hewan besar jatuh di dekat mereka. Si serangga mencicipinya dan langsung suka. Kemudian, dinosaurus muncul dan kumbang bisa ngerasain bau yang familiar. Hewan ini hinggap di kulitnya lalu menggigitnya. Atau mungkin si serangga nggak sengaja hinggap di tubuh burung yang sedang luka, kemudian mencicipinya. Hingga akhirnya, serangga menganggapnya sebagai makanan terlezat di dunia. Standar mereka emang rendah banget ya. Serangga lain punya mulut penghisap panjang bernama proboscis. Fungsinya untuk menghisap getah tanaman atau serangga kecil. Salah satu kumbang kemudian hinggap di tubuh mamalia yang terluka, kemudian menggigitnya. Tubuh kumbang ini sudah punya enzim yang sesuai untuk mencerna darah. Jadi, sejak saat itu, si kumbang cuma mau minum darah. Kumbang juga punya keturunan, dan kemampuannya untuk menghisap darah diwariskan ke mereka. Kondisinya mirip-mirip kayak saat kamu terbiasa makan rumput, tapi iseng-iseng kamu icip puding pisang yang manis. Lama-lama malah keterusan. Dan kamu pasti nggak mau lagi makan rumput kan? Maunya hidangan lezat yang manis tadi. Serangga juga gitu saat mereka mencicipi darah yang bergizi. Lezat. Menurut salah satu teori paling mantul, serangga haus akan darah karena adanya mikroba. Darah nggak termasuk makanan ideal bagi kumbang. Kandungan vitamin dan nutrisinya belum mencukupi bagi mereka. Makanya, di dalam usus mereka perlu ada mikroorganisme. Bakteri ini bisa mencampurkan vitamin penting dengan bantuan darah. Dan mereka harus tetap menghisap darah untuk hidup. Saat bakteri ini hilang, serangga akan punya masalah perkembangan dan reproduksi. Penyebab pasti hewan ini beralih dari makan tumbuhan menjadi makan hewan terjadi di zaman dulu. Sejak saat itu, evolusi telah menghasilkan banyak cara menghisap darah. Spesies penghisap darah yang paling terkenal tentu saja nyamuk. Cuma nyamuk betina yang perlu menghisap darah untuk memproduksi telur. Saat terbang, nyamuk ini ngerasain panas, karbon dioksida, dan asam laktat di udara. Aroma ini kemudian menarik nyamuk, dan mereka terbang langsung ke sumbernya, alias hewan lain dan manusia. Nyamuk hinggap di tubuh mangsanya, kemudian memasukkan proboscisnya ke kulit. Secara bersamaan, nyamuk ngeluarin saliva untuk mencegah penggumpalan. Sensasi gatal yang kita rasakan setelah digigit nyamuk sebetulnya merupakan reaksi alergi tubuh pada salivanya. Lalu, si betina memproduksi telur dan meninggalkan larva di genangan air. Bisa juga di kolam, saluran pembuangan, dan kolam renang. Nyamuk kecil memakan zat organik di air, lalu tumbuh dewasa dan melakukan perburuan pertamanya. Lalat hitam juga menghisap darah, tapi mereka nggak sehati-hati nyamuk. Lalat hitam betina hinggap di tubuh mangsa, kemudian menggunakan rahang tajamnya untuk menembus kulit, lalu melahap santapan lezatnya. Untungnya, mereka nggak terlalu mengganggu manusia. Target utama mereka adalah hewan ternak dan hewan liar. Musuh utama kita justru lalat pikat dan deer fly. Gigitan kedua serangga ini cukup menyakitkan. Lalat biasa yang hidup di jalanan dan di dalam rumah bisa nyebelin banget, karena mereka bisa makan kulit kita tanpa menggigit. Mereka cuma perlu permukaan kulit kita. Dari situ, kita ngeluarin keringat, protein, karbohidrat, garam, gula, dan zat kimia lain yang dihisap lalat dengan proboscisnya. Dan pastinya, ia nggak akan paham kalau kita ini makhluk hidup yang nggak mau berbagi makanan. Parahnya lagi, lalat nggak takut sama sekali dengan kita. Sebagian orang lebih sering digigit serangga daripada orang lain. Saat jalan-jalan di taman aja, nyamuk langsung mengerubungi mereka. Tapi orang lain yang berjalan di samping mereka nggak ngerasain apa-apa. Wah, berarti nyamuk menyukai darah mereka. Para ilmuwan sempat meyakini kalau sebagian orang sebetulnya nggak ngerasain sakit saat digigit nyamuk. Tubuh mereka nggak punya reaksi kuat terhadap saliva nyamuk. Tapi penelitian terbaru menunjukkan jumlah gigitan nyamuk tergantung pada genetika dan beberapa faktor lain. Sekitar 10-20% manusia dianggap lebih menarik bagi serangga pemangsa. Kenapa bisa gitu ya? Nyamuk menggunakan banyak indera untuk ngincer mangsanya. Mereka punya sensor pendeteksi karbon dioksida dan kelembapan. Mereka juga bisa ngerasain bau ratusan zat kimia yang dilepaskan manusia. Dan masing-masing aroma punya arti tersendiri bagi nyamuk. Ada ribuan jenis bau yang bisa menarik nyamuk atau malah menghalaunya.
Nyamuk yang lebih agresif menyukai bau yang nggak bisa dicium nyamuk biasa. Sebagian nyamuk ngincer kaki manusia, tapi sebagian lainnya menyukai area leher. Makanan dan minuman yang kita konsumsi juga sangat ngaruh karena bisa mengubah aroma kulit kita. Ketebalan kulit, jumlah panas yang terlepas, corak warna, dan golongan darah kita sangat penting bagi serangga. Tapi yang paling menarik bagi kebanyakan serangga adalah bau keringat. Mereka akan semakin tertarik padamu kalau tubuhmu semakin kotor. Bau keringat yang gak enak disebabkan oleh jutaan bakteri yang numpuk di kulit. Inilah yang kemudian menarik nyamuk. Sebagian spesies menyukai keringat segar, tapi spesies lain lebih menyukai keringat lama yang baunya gak enak. Kalau tubuhmu bersih, monster kecil ini gak akan menjadikanmu sebagai mangsa. Bau badan juga dipengaruhi oleh faktor genetik. Struktur DNA berpengaruh langsung terhadap aroma yang kita lepaskan. Jadi, bisa dibilang, sebagian orang akan terasa lebih manis menurut selera nyamuk. Tapi gigitan nyamuk masih belum seberapa dibandingkan dengan semut api loh. Saat digigit semut api, rasanya seperti terbakar. Semut ini sangat berbahaya bagi orang yang punya alergi. Ulat kucing termasuk hewan gahar yang berpenampilan cantik. Untuk melukai kita, ia nggak perlu menggigit. Serangga yang juga dikenal sebagai Southern Flannel Moth ini dipenuhi bulu tebal dengan banyak duri beracun. Kalau sampai tertusuk bulu lancipnya ini, kamu harus langsung mendapat pertolongan medis. Gigitan tawon raksasa Asia tergolong paling membahayakan dan menyakitkan. Tubuhnya bisa sejumbo jempol manusia dan sengatnya mirip dengan jarum asli. Ukurannya hampir 3 kalinya tubuh lebah. Gigitan hewan agresif ini bisa menembus baju dan pakaian peternak lebah. Mereka menyerang dalam kawanan besar dan bisa memicu masalah serius pada hewan lain. Untuk melawan tawon ini, kita perlu memakai kostum pelindung tebal mirip baju astronaut. Tapi ancaman utamanya justru saat tawon menyerang sarang lebah sehingga menurunkan populasi lebah secara drastis. Hal ini bisa menyebabkan petaka besar. Bumi dan manusia sangat memerlukan lebah karena mereka menghasilkan madu serta menyerbuki bunga dan tumbuhan. Sekitar sepertiga produksi makanan di seluruh dunia akan langsung terhenti kalau enggak ada lebah. Sapi makan rumput yang juga diserbuki lebah. Dan kalau seluruh lebah hilang, enggak cuma kesehatan sapi yang akan terancam, tapi juga seluruh ternak lain. Banyak buah dan beri akan kehilangan rasanya kalau lebah enggak menyerbuki bunganya. Mayoritas kapas di seluruh dunia juga dihasilkan dari penyerbukan lebah. Produksi jeans dan pakaian lain akan berkurang kalau lebah hilang. Banyak produk akan kehilangan rasanya, dan makanan akan kehilangan kandungan gizi yang bermanfaatnya. Seluruh spesies bunga akan hilang dari muka bumi. Manusia pasti akan sangat kesulitan tanpa lebah. Itu bisa jadi bencana, tapi tawon raksasa juga sangat berbahaya. Hewan ini sebaiknya dibasmi saja. Kamu sedang di rumah, menikmati teh malammu di bawah selimut hangat, saat tiba-tiba kamu melihat nyamuk yang besar. Tidak, nyamuk raksasa. Kakinya yang panjang dan kurus memiliki ukuran sama dengan telapak tanganmu. Dan ia dengan kikuk membentur semua rintangan yang ia temui. Meskipun penampilannya aneh, ia masih menyeramkan. Bagaimana jika ia membawa malaria? Bagaimana jika ia memakanmu hidup-hidup saat tidur? Pelan-pelan, agar tidak menarik perhatian monster itu, kamu keluar dari kursi empukmu, lalu berlari kencang ke kamar mandi, mengunci pintunya, dan membuka peramban di ponsel. Setelah beberapa detik, kamu menarik napas lega. Ternyata itu hanya crane fly, bukan nyamuk sama sekali. Penampilannya memang seperti monster ganas, tapi ia sebenarnya tenang dan bahkan tak berdaya. Banyak crane fly bahkan tak punya mulut, jadi mereka tidak makan sama sekali. Dan crane fly yang punya mulut hanya akan makan nektar bunga yang manis. Crane fly benar-benar kikuk di udara. Sayapnya yang pendek tidak sebanding dengan tubuh besar dan kaki panjangnya. Jadi mereka lamban dan mudah ditangkap. Burung dan katak juga kelelawar dan kucing menyukainya sebagai camilan. Satu-satunya cara agar mereka tidak dimakan adalah dengan kehilangan anggota tubuh. Kakinya mudah patah, bahkan saat tidak disentuh. Jika kamu masih tidak yakin untuk tidak pergi dan membuat rumahmu kebakaran saat melihatnya, pikirkan ini. Crane fly bisa memberitahumu jika air kolam yang akan kamu renangi berkualitas bagus.
Jika kamu melihat serangga ini di atas air, silahkan berenang. Selain itu, pemancing sering membuat umpan mereka mirip larva cranfly. Ini membuat ikan lebih tergiur. Tapi saat mencarinya di internet, kamu asyik membaca beberapa serangga aneh dan unik. Misalnya, ini adalah kutu busuk berwajah manusia. Mereka tidak benar-benar bau, setidaknya bagi manusia. Mereka mengeluarkan feromon yang menarik kutu busuk lain untuk memberitahu mereka ada makanan di dekat sana. Ciri paling aneh dari serangga ini adalah namanya. Kutu busuk berwajah manusia memiliki wajah di punggungnya dengan 3 titik hitam di atas punggung berwarna merah. Warna cerah punggungnya memperingatkan predator bahwa serangga ini tidak enak atau bahkan beracun. Sementara mata hitam menarik perhatian kepada mereka dari kepala yang rapuh. Nama Saddleback Caterpillar juga cukup menunjukkan sifat hewan ini. Itu terlihat seperti makhluk dari planet lain dengan pelana hijau terang di punggungnya, dan menyedihkannya, pelana itu hanya bagian aman yang bisa disentuh manusia. Punggung yang bisa kamu lihat di seluruh bagian tubuh lainnya tajam dan sangat beracun. Jika kamu ingin menepuk punggungnya, pastikan kamu tidak menyentuh bagian yang lain. Baiklah, selanjutnya ada kumbang titan. Ini adalah kumbang terbesar di dunia. Ukurannya bisa sepanjang telapak tanganmu sampai jari. Melihat kumbang ini di hutan bisa menjadi pengalaman mengejutkan, terutama jika ia terbang ke wajahmu. Tapi jangan khawatir, untungnya raksasa ini tenang dan tidak akan menggigit jika kamu tidak mengancamnya. Tapi kalau kamu membuatnya marah, jangan biarkan rahang bawahnya menyentuhmu. Serangga ini akan mendesis dan menggigit, dan satu gigitan bisa mematahkan pensil menjadi 2. Menariknya, kumbang titan dewasa tidak makan sama sekali. Ia tidak butuh makanan untuk bertahan hidup. Saat larva, ia mendapat cukup energi untuk menjaga tubuhnya ternutrisi bahkan saat dewasa. Aku mau kemampuan itu. Serangga yang lebih terlihat mengancam adalah weta raksasa, memiliki habitat di Selandia Baru. Makhluk yang mirip jangkrik ini membuat kita berpikir ada yang lupa mengunci pintu neraka. Tubuh berotot besar dengan 6 kaki berduri, antena panjang yang mirip alien, dan rahang besar yang bisa memotong baja. Faktanya, serangga raksasa ini cukup tenang dan tidak akan menggigit kecuali dipancing. Meskipun menggigit, gigitannya tidak separah yang kamu kira. Ada video weta menggigit tangan orang yang memegangnya dan gigitannya tidak berbahaya sama sekali. Jadi, jangan biarkan ia menakutimu, meskipun berat serangga itu mungkin melebihi burung pipit dewasa. Ngengat atlas terlihat seperti memiliki 3 kepala dan 2 diantaranya adalah kepala ular. Serangga malam yang cantik ini memiliki bentuk aneh di ujung sayapnya yang mirip kepala ular. Ini sepertinya mode pertahanan mereka dari predator. Dan itu juga alasan mereka terkadang disebut ngengat kobra. Di Asia Tenggara dan India, habitat mereka biasanya. Ngengat atlas sering ditemukan di pertanian kupu-kupu untuk memproduksi sutra. Dan itu pemandangan luar biasa. Panjang sayap ngengat ini bisa mencapai 25 cm, itu lebih besar dari tanganmu. Laba-laba merak mungkin arachnida termanis di dunia. Mungkin yang kedua setelah sepupunya yang suka melompat. Mereka sangat kecil sampai kamu tidak akan menyadari laba-laba ini ada di dapurmu. Tapi jika kamu berkesempatan melihatnya baik-baik, lakukan. Laba-laba merak cantik. Mereka punya mata bulat besar, badan biru dan merah berkilau, dan bulu halus di badan dan kaki mereka. Dan tarian kawin mereka luar biasa. Sayang sekali mereka hanya hidup di Australia. Satu lagi ngengat di daftar ini, ngengat kolibri. Ingat ngengat atlas, itu sangat besar. Ngengat ini sebesar burung kolibri dan memiripi banyak kemiripan dengan burung itu. Kecepatannya dalam mengepakkan sayap, lidah panjangnya untuk minum nektar bunga, dan bahkan suaranya saat terbang. Semua itu membuatmu bertanya-tanya apa ia sungguh ngengat. Tentu saja, makhluk berbulu ini aman, dan kamu cukup beruntung jika pernah melihatnya. Laba-laba penenun bertanduk panjang adalah salah satu arachnida paling unik di dunia. Ini hanya laba-laba biasa, tapi ia memiliki 2 tanduk melengkung yang panjang di punggungnya. Punggungnya sendiri berwarna jingga terang untuk mengusir predator. Merah berarti bahaya. Tapi ilmuwan belum yakin kenapa laba-laba ini butuh garpu itu. Jadi, ada jaring misteri untukmu. Gemerisik lembut dedaunan di bawah. Tumpukan daun sedikit bergerak. Lalu tanduk besar muncul. Itu adalah kumbang Hercules. Salah satu kumbang terbesar di dunia. Hampir setengah ukurannya adalah tanduk di kepalanya. Berkat tambahan luar biasa ini, kamu tahu bahwa ia pejantan. Betina tidak memilikinya sama sekali.
Namun, dinamai demikian bukan hanya karena tanduknya, tapi karena kemampuan luar biasa raksasa ini untuk mengangkut beban sangat berat. Kekuatannya berada di urutan kedua setelah kumbang kotoran. Kumbang Hercules bisa mengangkut beban 850 kali berat badannya. Jika kamu pernah melihat serangga dengan 5 kepala memakai topi runcing, kamu tidak berada di planet lain. Itu hanya warang pohon Brazil, langsung dari film fiksi ilmiah dan masuk ke layarmu. Serangga ini benar-benar sebuah misteri. Ini kecil, suka bersembunyi, dan masih banyak yang belum diketahui tentang makhluk ini. Tidak ada yang tahu kenapa tepatnya warang ini memiliki bola berbulu di kepalanya. Tapi sebenarnya mereka hanya punya satu kepala, itu jelas. Mau berenang di kolam air tawar di daerah tropis Afrika? Hati-hati kakimu, kamu bisa diburu kumbang air raksasa. Ini adalah kumbang pemburu dan terbesar. Dengan capit besar itu, pantas saja ini dikenal sebagai alligator flea dan penggigit jari kaki. Gigitan monster penghuni air ini sangat kuat. Ia mencengkram mangsanya dengan kaki depannya, lalu perlahan menggigitnya. Saat aku berkata ia predator, aku serius. Makanan favorit kumbang air raksasa adalah ikan dan amfibi. Terlepas dari namanya, lalat kalajengking tidak ada hubungannya dengan kalajengking. Mereka mendapat julukan ini karena ekor mereka yang sangat mirip arachnida terkenal ini. Melihat kalajengking terbang adalah pemandangan yang menakutkan, tapi jangan takut. Makhluk ini kecil dan lembut, mereka bahkan tidak bisa menggigitmu. Hanya pejantan yang memiliki ekor seperti itu dan mereka menggunakannya untuk memikat betina. Hey! Apa yang kamu bayangkan saat mendengar kata tongkat jalan? Itu jelas bukan serangga, tapi sebenarnya itu serangga. Lihat ranting ini dan coba tebak, apa ada yang hidup di atasnya atau tidak? Ya dan tidak. Ranting ini bukan ranting sama sekali. Ini adalah tongkat jalan. Serangga ini memiliki kamuflase menarik. Mereka panjang dan sederhana, bisa diam selama berjam-jam di ujung, sehingga membuat mereka terlihat seperti ranting kering. Tapi begitu kamu menyentuhnya, ia pergi dengan kakinya yang kurus. Karena penampilannya ini, burung predator seringkali melewatkan tongkat jalan di dedaunan lebat, dan famili Australia mereka memberi aroma sedap seperti selai kacang. Nyam.